bener-bener aku cuma komunikasinya itu aku sebenarnya nggak tahu ya, aku nggak tahu nih, tahu-tahu aku bangun itu dalam keadaan lemes, keringet. Lalu karena aku selalu ngeliat anak itu di depan pintu dan dia nggak mau namanya minggir, jadi auto aku yang ngeliat, jadi aku harus yang menghindar gitu. Iya, soalnya ini kayak kemarin nih baru beberapa minggu yang lalu. Nah, ini cerita baru nih. Cerita baru apa gimana? Cerita baru ya. Terus. Jadi aku telat kuburan, tapi memang aku ngucap di situ. Permisi. Gue tahu tuh lagunya. kata bertemu perempuan. Dan itu anak kecil again. Lu kayaknya Spesialisasi anak kecil. aduh, kalau gue Karena lu kayaknya sebenarnya itu Onesan. Kagak, bukan. Sotakon. Itu Yang penting jangan orang tua, jangan nenek-nenek gitu. Enggak, itu menunjukkan ketika lu sering ketemu anak kecil kayak lu udah siap punya anak. enggak bukan. Lo tau enggak? Kalau di manga-manga dojin, sotakon. Kakak-kakak manis yang berburu bocah. Enggak ada. Sotakon. Itu enggak ada. Para wibu, Iya. sotakon. Hubungannya apa sih hubungannya? Terus gimana? Editor edit. Sotakon. Gimana, terus. Jadi pas aku pulang ke kosan, Ya. aku masuk Kosan yang lama apa yang baru? yang lama. Yang lama. Mm-mm. Terus itu kok yang lama sih? Iya, yang di Bangkok. Iya, ada kaca gede. Jadi aku pas masuk kamar, kaca itu jatuh sendiri. Pecah, gubrak. Enggak tahu ada angin hujan. Enggak jadi ada, jatuh. enggak ada. angin, nggak Baru hujan. mau ngidupin kipas, gubrak. Terus ada bang. Dalam hati kayak, lu ngapa jatuh? Kurang makan lu, nggak makan lu dari lahir. Oke. Terus. Kalau kata teman aku, dia ngeliat dirinya di kaca. Karena kaca itu pas aku buka pintu langsung kelihatan. Maybe ya kata dia seperti itu. Oke. Tuh anak kecil ngikutin lo, muka lu hitam. Dia bilang kayak gitu. Besok lu di perempatan apa pertigaan gitu. Dia suruh aku ngasih sebar uang 2 koin. Dia minta jajan sama lu katanya gitu. Emang ngucap apaan? Kok enggak yang dibilang mukanya hitam tuh muka lu? Muka apa? akunya hitam. Kira. Karena ada di di perempatan apa pertigaan? 4. Perempatan. Iya, harus di perempatan aku ngejatuhin uang logam. Oh kirain kata temen lu mendingan nyongkel otak lu membawa ke perempatan terdekat lalu bermain lompat tali dengannya. Anjir. Dan Iya, terus lah. Lanjut. Enggak, iya emang gitu ya. itu anak kecil. MTM jadi nggak serem karena ada gue. Itu anak kecil lagi ngikutin lo, dia minta jajan sama lo lewat kuburan ya. Dia langsung tahu sih. Oh, oke. Langsung tahu, memang dia punya kelebihan juga. Bisa ngelihat kayak gitu. Oh, bukan ngelihat sih ya, lebih ke apa ya? Bisa tahu lah dan lain-lain lah pokoknya gitu. Pokoknya tahu gitu. Iya, pasti Dan dia bisa lihat. dia Terus? bisa. Dan kamu sebar koin ya nanti 2 aja, terserah kamu mau koin 500 atau 1000 di perempatan, nggak sengaja aja taruh kayak gitu. Nah aku pas mau ngebit tuh, aku lempar, aku jatuhin kayak gini dari stang. Pas aku pulang malamnya selesai ngebit, nah kan jernih lagi mukanya katanya gitu. Udah disebar koinnya, udah bang, ya udah bagus, udah nggak ngikutin lagi kok, dia cuma mau minta uang sama kamu, minta jajan katanya gitu. Udah sih gitu doang sih, dan itu tuh anak kecil. Ada cerita lagi sih. Ya terus enggak apa-apa. Oke. Jadi Muntahkan. itu yang jadi aku pernah duduk di kursi gitu. Muntahkan ceritamu, jangan muntahkan isi perutmu karena anggur merah. Ya udah. Sayang woi. Apa kita harus minum dulu? Yuk. Tolong diminum aja. Minum. Ayo, Tamu jauh minum. Biar enggak jadi agar aja. Emang aku tamu jauh. Puding amer. Terus Jadi aku duduk, kaki aku kayak gini. Jadi ada kaki ngayung-ngayung gini. anjing lah. Itu di mana? Di depan lu. Enggak, itu cerita udah lumayan lama sih ya. Udah lumayan lama. Gue nggak mau duduk ke Mayu. Kalau gue duduk ke Mayu, tuh anak Enggak, jadi satu masuk. posisinya lu tuh lagi duduk itu duduk di mana? Aku duduk di bangku Iya, bangkunya itu di mana? Di ruangan, di di kawasan atau? teras. Oke. Ruang tamu. Teras. Yang ngeliat itu teman aku. Kaki doang, Nah, itu ngayung-ngayung. kakinya ngayunnya di mana?
Pas buat di pangku. Iya, aku duduk kayak gini. Di pangku. Iya, dia kakinya tuh ngayang di bawah. Berarti dia di sini aku Di dong. pangku Iya. cuy. Aduh, mainnya gini. Terus Ternyata, hah? Itu ada kaki katanya. Hmm. Kaki apaan? Kaki, aku nggak tahu ada dia loh di situ tuh. Makanya kata aku sometimes mungkin aku di situ lagi nggak fokus. Itu sebelum kejadian di Bekasi dong. Oh. Sebelum ditutup. Ada kaki goyang-goyang. Terus aku berdiri, dia tetap goyang-goyang. Pas aku maju aku ngeliat, iya bener aja itu goyang-goyang. Serem banget sih karena nggak ada apapun di Depan. di bangku itu, nggak ada apapun, tapi kakinya gitu-gitu. Akhirnya lo melihat itu kaki gue yang goyang. Karena kan tadinya aku yang di bangku itu dan dia berarti duduk di pangkuan aku dan aku di situ langsung kayak ngerasa, ih tadi duduk di pangkuan gua berarti tuh. Oh. Berarti kasarnya kayak lu dudukin mereka. Nah, jangan kayak jangan kayak Mereka yang dudukin gua. Iya enggak, kalau Satria enggak. Dia di bangku kan ada bangku horor. Didudukin. Ada Kunti teriak, ada cewek tuh nggak duduk di bawah, di pangku sama cewek. Cewek terus di atas. Bang, sabar ya dibully ya. Gue tak bisa berkata apa-apa. Ya, maksud gue kalau yang gitu-gitu tuh sebenarnya kalau yang kayak barusan lu cerita tuh kebanyakan coincidence kayak jadi kayak kebetulan aja bahwa lu ketika lu nggak sadar bahwa ada kemungkinannya dua, mereka tuh sebelumnya sudah duduk di situ terus lu ngedudukin tanpa sadar, lu ngedudukin mereka atau pada saat atau itu sebenarnya kursi mereka biasa tempat duduk terus tiba-tiba lu dudukin. Nah karena mereka ngeliat ya udah aman-aman aja mungkin ya mereka juga ikut duduk di situ. Gitu. Cuma lu pas saat lu ngerasa temen lu bilang itu lu didudukin, badan lu ngerasa berat nggak sih pas bangun? Berat Banget ya? pasti. Iya. Berat. Berarti fixnya tuh datangnya barengan Pak. Dia duduk duluan, ini makhluk datang. Iya. Jadi kalau lo ngerasa badan lo kalau itu berat, ya buat gue sih wajar ya karena posisinya lo nopang energinya mereka. Jadi pasti ngerasa berat kayak ibaratnya lo mangku orang deh, beratnya pasti kayak begitu. Cuman masalahnya ini yang sekarang lo pangku ini adalah Sesuatu yang yang nggak nggak kelihatan. kelihatan. Tapi punya energi. Punya energi. Nah yang bikin berat itu sebenarnya energinya mereka. Tapi nggak ikut masuk gitu kan. Enggak lah. Enggak. Sebenarnya sih pada dasarnya kalau apa yang lo temuin sampai sejauh ini lo ceritain itu tidak ada yang kalau gue tarik garis besar itu tidak ada yang berusaha untuk ngeganggu sih. Nggak ada. Nah, mungkin kayak Mungkin kalau yang bocah kedua tuh yang ikut nempel-nempel bukan maksud ganggu. Yang bener kayak misalnya kayak minta dan terlebih lu ada sedikit sensitivitas yang bisa mereka rasain dan gue yakin kayak mereka si bocahnya ini juga tahu ada temen lu yang bisa bantu lu makanya dia ngikutin lu dulu gitu loh. jadi kayak Pertanyaan gue tuh minta koin jajan di sana emang ada warung. Nggak tahu. itu sih yang jadi pertanyaan gue. Gue mikir sampai situ kayak Bu, permen bu, dapat dari mana nih? Duit manusia gitu kan. Mungkin dunia kita tuh sebenarnya sama kayak dunia mereka. Ingat gak sih lu, gue pernah cerita sama lo yang kayak soal pasar yang kata ya lu udah gitu. ya Nah, intinya ada ya. itu emang ada dan Oke. itu ketika gue melihat itu ya orang transaksi beli daging ayam beli apa itu bener-bener kayak pasar seperti pada umumnya gitu. Tapi duitnya duit lama. Duitnya duit lama. Duit itu udah tahun zaman VOC berkuasa lah kali ya di Indonesia. Lama banget, asli itu lama banget. Jadi Jangan ada mata uang kursi juga ada. Jadi dapat duit nih kayak contoh nih pesugihan. tukerin di bank mereka. tapi ada loh waktu itu gue nonton di YouTube itu bener-bener ada bang gaib itu ada. Ya udah. Pernah denger sih? Bang Jago. Nggak beneran. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Tokan kita. Gue offset. Itu bener-bener itu emang jadi gini loh. Kadang-kadang orang berpikir bahwa masa sih ada itu bener-bener. Emang ada. Saya makanya udah pesugihannya sate gagak. Iya. Oke. Itu juga. Nah itu fakta Ya udahlah banget ya sih. ini udah lewat. Itu udah lewat jauh banget sih. Maksud gue gini loh. OOT-nya jauh banget Setelah apa? Maksud gini loh. Setelah apa yang Nata garis besar Nata dari alami. apa yang Nata alamin saat ini itu adalah sama seperti apa yang gue bilang dari awal gitu. Nggak semua dari mereka menunjukkan diri itu untuk maksud ingin menakuti gitu. Karena mereka mungkin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan tapi nggak bisa pada semua orang, jadi hanya kepada orang-orang tertentu aja yang bisa merasakan keberadaan mereka. Terus yang kedua itu mereka
butuh mungkin eksistensi. bahwa mereka diakui di situ. Ya setidaknya mereka dianggap bahwa ketika gini loh, mereka tuh tidak butuh dihormati atau setidaknya mereka dianggap ada itu sudah cukup buat mereka. Iya. Gitu. Setidaknya jadi kita sebagai manusia pun, sebagai manusia kayak makhluk yang paling mulia harus bisa bersikap lebih bijaksana untuk nanggapi ini. Gitu aja sih. Oke. Dan Keren menurut nggak gua sih gua ngomong? balik lagi sih, ngawur apapun masalahnya, kalau menurut gua kayak Satria benar, mereka butuh eksistensi, mereka butuh pengakuan, dan nggak semua dari mereka buruk, itu benar. Terlebih pesannya mereka tuh nggak bisa mereka lontarin ke siapapun. Iya. Nggak kayak kita, contoh nih, saat gue galau, kan anak lu semua pasti gue galau, itu bisa pesan gue sampaikan. Cuman kalau mereka beda, Oke. mereka tuh kayak apapun itu mereka pasti bakal nyampein ke orang yang satu yang lebih sensitif. Iya. Dua, Betul. orang yang emang mereka kira bisa, atau mereka terkadang kalau itu orang nggak bisa tapi mereka ngerasa dia harus nyampein pesan ini ke orang ini, mereka kan lewat dari kayak medium kayak mimpi, kayak bisikan, itu semua ada, aksesnya ada. Semua ada. Mereka tuh cuma nyampein ke orang yang peka, ke orang yang sadar akan keberadaan mereka, sama ke orang yang mereka anggap layak untuk Iya, disampaikan pesan ini. benar. Gitu loh. Karena di beberapa kali gue punya teman, dia pun kayak dikasih tahu sama penunggu rumahnya itu kayak kalau lu jalan ke sini, lu gali di sini tuh kayak ada pusakanya. Seakan-akan itu menandakan kalau ini orang layak gue kasih tahu. Dan itu dia ngomong, gue nggak pernah ketemu makhluknya sama sekali, gue cuma lewat mimpi gitu doang. Iya, yang kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu. Tapi ya balik lagi, pesannya aneh-aneh. Contoh nih, di belakang, di bawah kulkas ada pusaka, di cuman lu galinya pakai sendok. Ya serius, Itu lu harus ngegali tanah itu pakai sendok. kerjaan sih buat gue, tiba-tiba PR dibalik banget. itu. Tapi harus ada pusaka, tapi beneran ada pusakanya, tapi syarat-syaratnya harus lu gali, harus diikutin. Tapi ya balik lagi, percaya atau tidak percaya, kita sebagai makhluk yang paling sempurna berhak memutuskan gitu. Sebenarnya ya bukan sebenarnya sih lu nggak percaya sama mereka, sebenarnya juga bukan nggak boleh sih. Sekarang logika deh, kalau untuk kepercayaan kita kan muslim nih. Enggak, sebenarnya bukan muslim doang sih, di agama Iya, cuman kan di kepercayaan kita kan muslim yang dimana basic Tuhan lu itu gaib. Kalau lu nggak percaya sama hal gaib, otomatis lu kayak nggak percaya Tuhan, iya kan? Ya, jadi bisa seperti itu sih. bisa begitu. Dan lagi pula di kepercayaan manapun pun kalau menurut gue adalah sebuah kayak mereka pasti Mengajarkan bahwa yang sebenarnya yang tidak nggak terlihat itu ada. Nah, Iya. Iya sih. terlebih Benar ke sih. sana keluarga, iya kan? Ya Jadi sebenarnya sih poinnya adalah garis besarnya seperti itu. Jadi buat kalian-kalian yang nantinya mungkin mengalami hal kayak gini, Ah. ya kalian harus satu sih, percaya dulu kalau hidup kita tuh sebenarnya bersebelahan sama mereka. Dimensi mereka kita tuh kayak gue bilang di video minggu lalu, kita cuma kayak sebelahan, cuma kayak ada garis pembatas. Iya. Pertanyaan gue, mau nggak lu ngelewatin garis itu? dan Gitu. kalaupun emang ternyata lu ketemu sama mereka, ya gue cuma pesannya satu, jangan pernah ngerasa takut. Dan Iya ya, nih. Karena tujuannya, poinnya adalah tidak selamanya mereka menampakkan diri niatnya untuk nakutin manusia. bisa jadi lo orang yang ditunggu mereka untuk nyampain pesan mereka, iya kan? Ini tahap alkohol. Tapi gini deh, aku pernah, kan adekku kan meninggal tuh umur 8 tahun ya, tahun 2008 meninggal, dikubur. Besoknya tuh aku masih ngeliat dia dengan seragam sekolahnya seperti biasa dia sekolah. Terus dia mau ambil bola yang biasa dia mainin tapi dia nggak bisa ambil gitu. Oh, Ya, itu itu sama 40 hari kan emang. itu reduksi, Sedih sih. itu reduksi, itu Residu. Redokson. Residu energi, atau kalau Reduksi, residu energi itu kemungkinannya dua, ada residu energi yang tertinggal. Jadi residu energi itu ngebentuk flashback, Iya. Kenangan, memori-memori yang kuat gitu loh. Misalnya kayak kuatnya kayak gitu, dia itu kan rutinitas yang setiap hari dilakukan. Dia berangkat sekolah, dia ngambil bola, bla bla bla. Atau kedua, kalau misalnya memang diajaran muslim tuh, jadi diajaran Islam itu manusia itu punya korin, jadi manusia itu punya kembaran. Nah kembaran itu nggak kelihatan. Nah kembarannya itu cloning banget sama si induknya gitu. Maksudnya si manusianya sendiri gitu. Nah itu ketika manusia itu nggak ada, ketika kita melihat orang yang sudah ada, itu kemungkinan korinnya atau residu energinya gitu sih. Dan aku pernah mimpi dia di sana, jadi itu semacam kayak
jurang, tapi aku nggak tahu persis itu apa sih ya. Jadi aku di seberang sini, dia di sana. Dia manggilin aku. Kalau udah kayak gitu sih. Pas aku bangun kata mama, kalau kamu ikut dia nyamperin dia, kamu selesai. Nah, jangan. Karena ada juga namanya makhluk yang iseng. Mereka Bukan tuh dia. makhluk iseng. Kenapa gue bilang makhluk iseng? Kayak Satria bilang residu negatif. Mereka bisa ngambil sesuatu yang kayak sangat dicintai sama manusia, Iya. ngambil wujud itu dan jadilah kayak gitu. Ngerti nggak? Iya. Mancing kita untuk ke arah mereka. Nah itu Untungnya lo nggak ikut. Iya. bagus ya, nggak ada nyamar jadi Rara ya. Kalau lo ikut ya ketemu gue nggak jadi narasumber yang kayak. Nah, kayak mungkin kalau menurut gue sih udah cukup banget gila pengalaman apa sih menurut gue lumayan keren sih anjir. Tidak menyeramkan tapi memberikan pelajaran. Nah, maksudnya kayak banyak hal yang bisa kita petik sih. Nggak cuma dari sisi seremnya aja. Ini ngobrol tengah malam gue cerita ini. Bukan takut-takut doang. Ya. Bukan kayak lu ngeliat pocong kabur. Enggak. Konteksnya nggak hanya sekedar. Sampai ngompol. Nggak hanya sekadar itu. Maksud gue kayak lu punya pengalaman kayak bersinggungan sama mereka pun bisa kita angkat sebenarnya, ya kan? Ya. Ini menarik sih, ya kan? Ya poinnya seperti itu. Jadi buat kalian para warga tengah malam yang nantinya bakal nonton video ini, ya gue harap sih kalian bisa lebih ngerti lah gitu. Pada intinya satu, gue selalu berpesan tidak perlu merasa takut. Iya, Karena betul. balik lagi kita itu Lebih manusia yang tinggi dari makhluk mereka. paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Derajat kita lebih tinggi dari mereka. Lawan rasa takutnya. Nah, Yes, bener tuh. siap. Karena semakin kita takut, mereka semakin berani ke kita. Iya, itu dia. Oke, jangan lupa kasih gue jempol ke atas kalau lu suka sama tayangan ini. Subscribe. Jangan lupa di komen. Nata, channelnya apa? Sekali lagi. Subscribe Nata Lady Go. Nata Lady Go. Nanti itu ada link di deskripsinya. Ada di deskripsi dan ada. Kebetulan ya, dia juga jomblo kan. Nanti kita cari IG, WhatsApp, semuanya kita taruh di situ ya. Promosi kasihan. Jangan lupa. Promote oke. Yang gue bilang jangan lupa di subscribe channel gue dan channel gue MTM dan Nata Lady Go. Jangan lupa ditonton. Kalau nggak ditonton, siapa tahu yang kita omongin ada di belakang lo. Oke ya. As usually. Gue Ijal. Gue Satria. Nata. Pamit. Selamat malam warga tengah malam. I love you guys. Bye.